simpang siur yang masuk ke saya, katanya di situ karena serempetan dengan oknum polisi itu, kemudian polisinya tidak terima nembak. Makanya kan perlu ada tim pencari fakta. Gitu. Tanya kepada guru-guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, koordinator BK itu bimbingan konseling, koordinatornya menyampaikan bahwa tidak ada catatan sedikit pun terhadap 3 anak itu kalau anak itu nakal, nggak ada catatan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita akan mengupkan terus ya, kita nyalakan terus ya kasus-kasus yang belum tuntas, yaitu kasus oknum polisi yang dor-dor pelajar di Semarang ya. Beda kata antara oknum polisi dengan satpam soal adanya tawuran sebelum kejadian ya. Jadi sangat beda sekali ya pernyataan dari oknum polisi dan kenyataan yang ada sangat berbeda ya. Jadi usai kejadian, anggota polisi yang terlibat dalam pengedoran diamankan ya oleh Paminal Propam untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Sementara korban sempat dilarikan ke RSUD Karyadi ya, Semarang. Dan identitas korban sudah diketahui sekitar jam 10 pagi ya. Ya, karena yang dia dibawa ke rumah sakit itu karena adanya tawuran. Tawuran. Katanya tawuran ya. Jadi pihak dari oknum polisi itu mengklaim polisi di lokasi tawuran di perumahan Paramount dibantah oleh satu satpam di kawasan tersebut ya. Karena satpam itu bilang ya, teman saya yang jaga malam memastikan tidak ada tawuran. Kalau ada tawuran pasti tahu, karena kami tidak tidur, karena namanya juga jaga malam ya. Itu yang dikatakan satpam ya. Yang ini di dalam video ada dia mengaku namanya siapa itu ya. Oke, kita simak dulu. Itu ada kejadian tawuran di sini. Kalau menurut dari anggota waktu malam itu nggak ada sih Pak ya. Nggak ada tawuran. Nah, ibaratnya malam itu anggota sudah juga laporan memang tidak ada bahwasanya tawuran yang malam minggu ya itu tidak ada sama sekali. Aman. Dari semua tempat Paramount aman. Minggu dini hari ya. Aman. Nah, jadi nggak ada suara letusan, nggak ada ini. Nggak ada sih Pak. Tawuran juga nggak ada ya. Nggak ada. Kalau ada pasti kita terus kronologi juga sih Pak. CCTV juga nggak ada. Pernah sudah dicek CCTV juga nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena kita juga nggak ada yang kita marah ke jalan. Banyak Malah sana. hanya masuk. Iya. Itu aja sih. Tapi nggak ada laporan itu ya. Nggak ada sama sekali, aman. Oh ya. Kalau ada pasti kita tidak lanjut juga. Iya. Laporan dan perihal apapun itu kalau juga pasti ada kita laporan. Pak siapa? Saya Pak Ervin. Pak Ervin. Iya. Oke. Pak terus minggu dini hari itu gimana Pak? Nggak ada kejadian? Nggak ada di sekitar kampung saya sih, nggak ada kejadian apa yang menceritakan itu nggak ada. Semarang Barat itu termasuk wilayah Semarang Barat. Dekat Paramount kan ya? Iya, Paramount. Mana Paramount sebelah? Ini sebelah sini. Itu Paramount. Nggak ada tawuran juga? Nggak ada. Nggak ada tawuran ya. Jadi waktu malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Ya, sepi ya? Oh ini kalau malam. Kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami untuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Kalau yang tertembak itu tadi berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit ini yang menolong justru dari kelompok lawannya. Oke ya, jadi menurut sumber dari berbagai sumber ya, tindakan oknum polisi yang mengedor 3 siswa yang tak berdosa itu
adalah tindakan yang tidak sesuai prosedur dan melanggar prinsip tindakan tegas dan terukur. Sudah melanggar prinsip tindakan tegas dan terukur oknum polisi itu ya. Jadi harus dor-dornya itu harus ke atas dulu atau peringatan 3 kali. Kemudian ngedor-dornya di tanah ya, di tanah. Dan yang ketiga, semisal pelaku masih juga menyerang, untuk mempertahankan diri ya terpaksa harus didor tapi bagian kaki. Karena dia masih di bawah umur ya, dia bukan jahat, bukan maling, bukan perampok ya. Jadi dia ngedor itu langsung ke arah pinggul, dan itu sudah dibenarkan dari pihak kepolisian ya. Jadi dor-doran peringatan itu harus bertujuan untuk memberikan jeda dalam situasi yang membahayakan ya. Jadi tidak semua penyerangan harus direspon dengan tindakan tegas berupa pengedoran langsung, itu pelanggaran HAM berat ya. Oh ya. Itulah. Oke, lanjut ya. Ini simak nih kata-kata orang saksi-saksi ini. Rasanya gitu ya, karena kalau mengklaim bahwa Gama atau korban yang ditembak ini adalah bagian dari gangster yang ikut tawuran atau gangster pojok Tanggul di Semarang, ya mereka harus melihat fakta yang lainnya bahwa ternyata dari pihak sekolah dia adalah paskibraka. Logis nggak kalau kemudian juga masuk sebagai gangster? Dan dari teman-teman yang juga ikut melayat ke rumah duka, itu juga semuanya mengkonfirmasi bahwa Gama ini bukan orang yang neko-neko, bukan orang yang kemudian bisa masuk gangster dan tawur-tawuran seperti yang disampaikan di media. Dari rekam jejak, dari pengalaman, dan teman-teman yang beberapa hari yang lalu masih bertemu dengan Gama, tidak ada tanda-tanda bahwa anak ini mengalami perubahan-perubahan signifikan sampai kemudian ikut geng gangster seperti ini. Jadi ya saya curiga jangan-jangan pihak kepolisian juga kaget gitu ya, melihat Gama kemudian disebut sebagai anggota paskibraka. Ya mungkin itu mengagetkan bagi pihak kepolisian, karena tuduhan Gama sebagai gangster itu sudah terlanjur diucapkan, terlanjur disampaikan, dan kemudian harus diadu dengan status yang lain bahwa Gama adalah anggota paskibraka. Sehingga mana yang bisa kita percaya gitu ya, karena nggak mungkin Gama kemudian masuk sebagai gangster juga terus kemudian ikut paskibraka juga. Itu kan ya dua arah yang jauh sekali, seperti orang yang beda agama gitu ya. Jadi sulit sekali untuk kemudian melihat apakah kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini masuk akal. Jadi ya pihak kepolisian nampaknya harus kerja keras gitu ya. Memang ini TKP-nya terjadi di Semarang, Jawa Tengah, dan nampaknya pihak kepolisian bukan cuma perlu untuk mengungkapkan kejadian aslinya yang sebenar-benarnya, tapi juga harus tegas kepada anggota yang terbukti atau sudah melakukan penembakan. Terutama selain itu juga bisa kita lihat dari orang-orang yang mungkin ada upaya-upaya untuk menutup-nutupi kasus ini. Karena sekali lagi ini kejadiannya pada hari Minggu, tapi kemudian sampai Selasa hari ini belum jelas, belum clear ada rilis resmi dari pihak kepolisian. Jadi Jawa Tengah bisa dibilang sedang berduka hari ini. Apapun alasan penembakannya, ini sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, dan mungkin kepemilikan atau penggunaan senjata api yang selama ini dikendalikan oleh pihak kepolisian itu nampaknya sudah perlu dievaluasi. Karena ada dua kejadian yang sangat-sangat dekat sekali, penembakan di Solok oleh anggota kepolisian kepada anggota kepolisian yang lain karena diduga membongkar soal kasus tambang ilegal, dan kemudian hari ini penembakan terhadap siswa SMKN yang secara alasan atau kronologi masih belum bisa kita lihat dengan jelas ini soal apa. Ya terus terang kalau mau dibilang ini adalah bagian dari penanganan pengamanan soal tawuran antar dua gangster di Semarang, itu sulit untuk diterima. Kalau Oke kawan, jadi saya juga ingin bertanya ya, apakah anak SMK yang masih di bawah umur itu benar-benar membahayakan nyawa oknum polisi sehingga harus didor? Itu pertanyaan saya. Maksudnya harus didor langsung tanpa dikasih peringatan ke atas dan ke tanah. Nah itu pertanyaan saya ya. Apakah si korban itu, yang anak SMK itu, apakah dia membawa benda runcing, logam yang runcing, yang bisa membahayakan? Apakah membawa beceng? Atau yang untuk ngarit itu, pengaritan itu apa namanya itu alatnya? Saya nggak bisa nyebutkan di sini karena termasuk terlarang ya. Apakah anak itu membahayakan? Tuh, harus ada tindakan yang tegas. Nah, ini sesuatu ya, saya yakin ini, saya duga ini sesuatu ya. Maksudnya sesuatu itu ya human error ya, mungkin kemungkinan saya duga ada ketidakberesan psikologi dari sang pengedor itu tadi. Oke kawan, kita lanjut lagi nih. Semarang bisa meninggal dunia, itu pertama. Yang kedua, menurut keterangan pihak sekolah,
Gama ini anak yang nggak macam-macam, ikut paskibraka malahan. Masa iya ikut tawuran? Nah, yang ketiga, pihak warga sekitar kejadian, termasuk security perumahan Paramount yang berjaga pada minggu dini hari itu, tidak mendengar ada kejadian tawuran di sekitar lokasi. Masa security turu di dini hari ya, nggak mungkin, pasti melek jagal. Bayangkan nih, jam 1 dini hari itu ada tawuran. Ya, meski kita sudah tahu, meski kita sudah tidur, ada yang bubuk gitu. Kira-kira suara ribut jarak 100 meter itu kedengaran nggak? Pasti kedengaran. Belum lagi ada letusan senjata api. Meskipun kita bubuk pulas, ya biasanya terbangun. Apalagi kalau itu terjadi tawuran, pasti suara sepeda motor yang sangat keras itu membangunkan para warga. Nah, kalau suara pistol kan kencang tuh, duar itu kan pasti bangun. Dan pasti masyarakat di situ bertanya-tanya, masa iya warga sekitar itu nggak ada yang mendengar? Dan di Ngalian, di perumahan Paramount itu kawasan padat penduduk loh. Mungkinkah dini hari itu warga sekitar kejadian kayak disirap semua? Tidurnya sangat nyenyak sehingga nggak mendengar ada keributan tawuran. Oh, ini ada kejanggalan. Nah, kejanggalan yang lain, si penyerang aparat itu katanya berasal dari geng Tanggul Pojok. Begitu terkapar, kenapa yang nolong malah geng Seroja? Ya ini pegawai cuma menceritakan kronologis saja lah, nggak ngocok-ngocok, supaya semua bisa terkuak, terbongkar siapa yang salah, siapa yang memulai permasalahan, sehingga ada korban nyawa. Kepolisiannya, Pak Polisi jadi korban karena awalnya mau berbuat baik, tapi akhirnya dia mendapatkan masalah. Nah, kenapa bisa tak bilang gini? Karena pas di rumah sakit, geng yang nolong itu ditanya apa ada yang mengenali korban, mereka nggak ada yang kenal. Nah, kemudian bila beneran dari geng Tanggul Pojok yang jadi korban, mosok temannya tertembak malah membubarkan diri. Ya ini, bukankah seharusnya solidaritas antar geng itu tinggi? Ya, dulu saya kawan tuh ya punya di waktu SMA itu punya geng. Banyak itu di Semarang tuh ada El Toro, dan sebagainya itu. Di Semarang tuh banyak waktu tahun 80-an itu. Ya ini ya piye caranya menyelamatkan teman mereka yang roboh. Solidaritasnya tinggi harusnya. Lah nek ngono kan orang nalar. Disebut geng kancane jadi korban tinggal melayu. Rasa bentuk geng lain. Nah, jika dari kawanan geng Pojok Tanggul malah membubarkan diri, artinya yang cengli itu atau yang kok cengli, yang boncengan 3 itu dan jadi korban tidak merasa itu kawan mereka. Lah, Pak Gama dan kedua temannya masuk akal melibatkan diri dalam tawuran. Nah, ini perlu ada penjelasan dari pihak kepolisian dan dari pihak keluarga serta pihak sekolahan. Harus dikonfrontasi supaya ada kejelasan. Nah, rumah neneknya Gama itu di Manyaran Semarang loh ya, di daerah atas itu, 10 km dari Ngalian. Loh, ini lumayan atuh itu. Lah nekat ke Ngalian buat tawuran kok, ya bisa sih. Itu nek remaja kulino tawuran, dia kan coba biasa, nggak ada catatan kenakalan di sekolahan. Oh iya ini, dari lokasi tertembaknya si siswa, kenapa mesti dibawa ke rumah sakit Karyadi? Kan jauh banget itu, Ngalian dengan rumah sakit Karyadi itu. Loh, mengapa nggak dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat itu di sekitar lokasi kejadian? Ada tuh rumah sakit umum daerah Tugurjo misalnya, atau rumah sakit Banyumanik kan lebih dekat. Ada itu rumah sakit Permata Medika, rumah sakit Bakti Wiratamtama, dan lainnya lebih dekat itu. Bukankah di hampir semua rumah sakit ada layanan IGD yang buka 24 jam? Masa ibu kota provinsi layanan IGD hanya sampai jam 9 atau 10 malam kan nggak mungkin. Jadi kasus ini harus diusut tuntas. Nah, dibuka sejelas-jelasnya, jangan sampai didiamkan saja. Nah, ini juga ada catatan ini. Gama serta 2 temannya itu anak-anak baik loh. Ini kan tapi sekolahan loh. Embo, nenek sekolahan ape, nenek keluarga ape, jawaban tugal ya embo. Tapi biasanya karakter seorang anak yang baik di keluarga, di sekolahan nggak mungkin dia nakal di jalanan, karena sudah tercukupi. Ya, mereka selama bersekolah tidak memiliki catatan kenakalan. Ya minimal itu di sekolah. Mereka juga habis menang pekan olahraga dan seni. Artinya dia adalah murid yang berprestasi. Ini untuk pekan olahraga seni untuk mahasiswa, pelajar dan taruna Akpol se-Jawa Tengah. Pembegawan sih nggak mau nuduh juga nih, Pak Kapolrestabes ngasih keterangan itu berdasarkan penyidikan internal, saya nggak nuduh. Ya nama sama si Bribka R. Tapi kan mesti keterangan itu divalidasi supaya betul-betul valid. Dilihatlah ceritanya masuk akal enggak. Mungkin hanya bertanya secara internal dengan Bribka R ini. Nah sekarang juga banyak CCTV, siapa tahu bisa dicek. Mungkin di sekitar situ ada CCTV. Benar atau enggak itu pengakuan dari Bribka R itu. Idealnya sih pengakuan si pelaku penembakan jangan disampaikan ke publik dulu harusnya, melainkan dipastikan kebenarannya, dicari bukti-bukti autentiknya. Ada CCTV, ada bukti-bukti yang lain dan sebagainya dari saksi-saksi yang lain. Lah wong aku sih membaca banyak informasi tentang ini loh, nemuin banyak hal aneh kok. Baru membaca itu, baru melihat